Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Semoga para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya Petir akan membawakan kisah pendakian horor pada akun Twitter @denny_saputra_22 dalam pendakian Gunung Semeru. Dan kami haturkan terima kasih kepada akun Twitter @denny_saputra_22 yang telah memberikan izin agar kisah ini tayang di channel Ada Kisah. Namun, sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk melakukan hal yang mudah tapi sangat bermanfaat untuk channel Ada Kisah dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Pada para sahabat yang memiliki kisah dan ingin dibawakan pada channel Ada Kisah, silahkan kirimkan kisah tersebut atau menghubungi kami di email yang tertera pada deskripsi video ini. Dan kami haturkan terima kasih kepada para sahabat Ada Kisah yang selalu dan mensupport untuk channel Ada Kisah. Langsung saja kita mulai. Silahkan cari posisi rebahan yang nyaman dan selamat mendengarkan. Sebelum saya menulis cerita ini, saya sudah meminta izin kepada yang bersangkutan. Dan atas kebolehan tersebut, akhirnya saya berani untuk membagikan cerita pendakian ini. Sebelum panjang lebar, saya perlu sampaikan dulu, entah dari mana riwayatnya, sekolah saya waktu SMA dulu memiliki kisah yang cukup unik, di mana di setiap tahunnya selalu saja melahirkan indigo atau apa sajalah sebutannya. Orang-orang yang memiliki kemampuan khusus bisa melihat bahkan berinteraksi dengan makhluk alam lain, termasuk salah satu sahabat saya, sebut saja Abang. Dan waktu itu saya juga mengikuti perjalanan dia sedari awal mata batinnya terbuka. Kemudian memasuki fase di mana tingkahnya sangat aneh karena tidak terbiasa melihat makhluk lain, dan akhirnya bisa mengendalikan sepenuhnya. Nah, bagi saya, orang-orang yang sudah berada di tahap bisa mengendalikan inilah yang sangat pas untuk diajak naik gunung, karena sepanjang perjalanan kita bisa minta didongengin. Bang, di situ tadi ada apa? Oh, anak kecil itu. Kalau yang di pohon tadi, orang hitam besar berambut panjang. Dan seterusnya. Asik kan? Termasuk cerita kami di pendakian Gunung Argopuro 4 tahun silam. Bersama sahabat saya inilah pendakian horor pertama saya alami. Waktu itu malam ketiga buka tenda antara perjalanan dari pos Cisentor menuju Danau Taman Hidup. Sekitar pukul 10 malam menjelang istirahat, tenda kami digoyang tentu saja oleh makhluk lain, karena saat itu cuman ada rombongan kami saja. Dan selepas kejadian tenda goyang itulah malam berlangsung begitu lama, sangat lama. Si Abang yang bisa lihat ini santai saja, malah tidur pulas, sementara saya dan 3 orang lainnya mengumpat sepanjang malam.
Ini orang malah tidur. Asik bener. Atau ketika kami tiba di danau Taman Hidup, sewaktu ambil beberapa gambar, si abang ini tiba-tiba seperti keburu-buru mau pergi. Ayo, cepetan, ngaleh. Pergi. Kami pun langsung paham dan tidak banyak tanya. Baru setelah sampai di base camp Bremi, kami tanya, "Enek opo mau, Cok?" Cok adalah sebuah panggilan kemesraan. Noni Belanda numpak perahu meh jarai awake dhewe. Ada noni Belanda naik perahu mau ganggu kita. Beda ceritanya ketika kita mendaki dengan orang yang masih pada fase awal, tanpa didampingi oleh orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan. Yang terjadi lebih ngeri-ngeri sedap. Begini ceritanya. Saya belum sepenuhnya tahu siapa kawan nanjak saya ke Semeru. Saya hanya terima nama dari seorang sahabat di Surabaya. Dan ternyata salah satunya adalah adik kelas sewaktu SMA. Satu lagi adalah kawan sekampus adik kelas saya itu. Kami berencana naik ke Semeru Jumat pagi. Kamis malam berangkat dari Surabaya menuju Tumpang. Dan besoknya lanjut ke Ranupani. Pendakian direncanakan langsung ke Kalimati, sehingga dini hari bisa langsung summit ke puncak. Baru besoknya bisa ngecamp semalam lagi di Ranukumbolo. Tapi rencana bergeser karena keberangkatan dari Tumpang menuju Ranupani sudah sekitar jam 8. Alhasil kami baru start nanjak jam 11 siang. Oh iya, kawan nanjak saya kali ini adalah sahabat lama saya, Reza. Adik kelas sewaktu SMA, Resti. Dan kawan sekampus Resti adalah Awalu. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 memang sudah berasa tidak beres. Entah kenapa wajah si Resti sangat pucat sekali. Namun sepanjang perjalanan masih kami selingi dengan kerecehan di sana sini. Dan sesampainya di pos 1, kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan, si Resti bilang, "Mas, aku tak nelpon bapak, meh pamit." Artinya, "Mas, saya mau telepon bapak dulu, mau pamit." Dari obrolan itu, saya akhirnya langsung paham siapa yang saya ajak naik gunung sekarang, yakni perempuan yang satu spesies dengan sahabat saya, si Abang. Cuman bedanya sepertinya si Resti masih di tahap awal. Dia kemudian mengimbuhi, "Nanti kalau ada apa-apa, telepon bapak ya." Saya jadi tambah yakin. Selepas izin di pos 1, perjalanan menjadi lebih nyaman. Semuanya berlangsung baik-baik saja. Kami tiba di Ranukumbolo sekitar jam 4 sore. Sebenarnya mau langsung lanjut, cuman karena si Resti merengek-rengek minta makan, kami akhirnya makan di Rakum. Dan yang bikin lama sebenarnya adalah sesi menghidupkan eksistensi, yaitu foto sana sini maksudnya. Setelah menimbang-nimbang kondisi badan dan waktu yang sudah semakin senja, akhirnya kami putuskan untuk bermalam di Ranukumbolo terlebih dahulu. Dan disinilah awal mula kejadian yang agak ganjil terjadi. Selepas makan malam, kami bersiap-siap istirahat. Semuanya sudah berselimut sleeping bag.
Tapi ya karena dingin, kadang pup atau kebelet itu tidak bisa dihindarkan. Awalnya sudah nyaman-nyaman saja, cuman si Resti akhirnya minta diantar ke toilet. Kebetulan saya yang mengantarkannya. Di perjalanan menuju toilet, saya bilang, "Ojo cedak-cedak nang pohon, sik dililit kain putih iku loh." Artinya, jangan dekat-dekat pohon yang dililit kain putih itu loh. Opo mas? Artinya, kenapa mas? Jare ada wong tengger, iku enek penunggune. Artinya, kata adat orang Tengger itu ada penunggunya. Resti kemudian memperhatikan sejenak pohon itu dan tiba-tiba langsung lari menjauh. Selepas dari toilet, kami tidak langsung ke tenda. Di depan Ranukumbolo, Resti akhirnya cerita apa sebenarnya yang sudah terjadi. Saya jadi semakin paham posisi dan kondisinya. Di sela-sela Resti cerita, dia memandang dengan hikmah keindahan Ranukumbolo. Mas, Ranukumbolo iku kesedihan, haru, nelongso, ngono rasane. Tapi apik iku enek pelataran kaya istana. Sampeyan delok gak sih? Mas, Ranukumbolo itu kesedihan, haru, nelangso gitu rasanya. Tapi bagus. Itu ada pelataran seperti istana. Kamu lihat gak sih? Saya memandangnya bengong. Tiba-tiba dia berjalan mendekati Ranukumbolo. Sudah gak beres, pikir saya. Wis, ayo neng tendo. Sudah, ayo ke tenda. Aku sek Resti kok mas, katanya. Kami pun kembali ke tenda. Setelah itu kami istirahat. Dan saya baru tahu paginya, kata Resti, dia jam 1 bangun dan pergi ke toilet sendiri. Ketika hendak balik ke tenda, dia seperti diajak menuju ke pohon yang berlilit kain putih. Untung saja sebelum terlalu dekat dia sadar dan akhirnya balik ke tenda kami. Sabtu pagi kami hendak melanjutkan perjalanan ke Kalimati. Tentu saja dengan sarapan dan berkemas-kemas terlebih dahulu. Saya lihat kawan-kawan saya dalam kondisi yang sangat bugar semua. Reja oke, Awalu juga, dan Resti pun sepertinya baik-baik saja. Oh iya, saya hampir lupa. Saya jadi teringat soal packing carrier. Sewaktu di Tumpang, saya dan Reja berbagi barang bawaan. Semua logistik dan perlengkapan tenda kami yang bawa. Resti dan Awalu cukup bawa barang pribadi dan beberapa snack saja. Tapi saya baru sadar di pos 2 ketika Reja berganti tas. Saya iseng-iseng saja mengangkat tas Resti, dan itu melebihi berat tas saya atau Reja yang isinya logistik dan tenda. Saya pikir mungkin karena Lesti bawa nasi bungkus yang sengaja kami beli di Tumpang untuk bekal. Dan setelah nasi bungkus itu pun gak ada, dan semua logistik kami packing ulang di Ranukumbolo, saya mencoba mengangkat lagi carrier Resti. Beratnya tidak berkurang, tetap terasa seperti awal kemarin. Saya baru tahu jawabannya ketika tadi pagi Resti cerita via chat dengan saya. Perjalanan dari Ranukumbolo kami mulai sekitar pukul 11 siang. Targetnya sekitar jam 3. Paling tidak sudah di Kalimati supaya ada lebih banyak waktu untuk summit malam harinya. Perjalanan melewati tanjakan cinta masih baik-baik saja.
Dan di pertengahan Oro-Oro Ombo lah keganjilan dimulai. Resti mengeluh pundaknya sakit. Kemudian saya ajak istirahat sebentar. Selepas itu, tiba-tiba dia berjalan sendiri, sangat cepat sekali. Kami bertiga ketinggalan jauh di Oro-Oro Ombo. Reza dan Awalu berjalan cukup berjarak juga dengan saya yang di belakang. Dan sesampainya di Cemoro Kandang, saya jumpai Resti sudah istirahat sambil memegang pundaknya. Sesekali tatapannya aneh, nampak kosong dan murung. Sementara Reza dan Awalu masih baik-baik saja. Sebelas istirahat di perbatasan Cemoro Kandang dan Oro-Oro Ombo, kami melanjutkan perjalanan ke Jambangan. Di jalur inilah gangguan terasa lebih besar lagi. Reza dan Awalu berjalan di depan, saya membuntuti Resti di belakang. Sebelum sampai seperempat jalan, Resti meracau, "Opo sih aku iki? Opo sih aku iki? Apa sih aku ini? Apa sih aku ini?" Suasana hatinya berubah-ubah. Kadang biasa saja, kadang sangat ceria, seperti sebelum-sebelumnya. Dan tiba-tiba sedih. Puncaknya adalah ketika dia duduk dan menangis, sambil meracau, "Aku gak ngerti apa-apa loh. Aku gak ngerti apa-apa loh." Kami istirahat cukup lama, disalib beberapa pendaki. Tapi setiap ditanya, Resti selalu jawab dengan sadar, "Nggak apa-apa kok mas, kram aja." Karena berjarak cukup jauh, Reza dan Awalu yang sudah di depan berbalik arah menuju kami, melihat kondisi Resti yang tidak wajar. Awalu jadi goyah. Pikiran dia sudah kemana-mana. Dan iya, sempat ada yang masuk ke tubuh Awalu. Sejak saat itu, saya rasa mereka seolah-olah terkoneksi. Resti yang melihat Awalu sebagai adik langsung beranjak dan menenangkan Awalu. Secara garis besarnya, ada yang mencoba ganggu Resti, tapi karena tidak berhasil masuk, dia pindah ke Awalu yang saat itu sempat drop. Untung aja ada Mas Dian, seorang porter yang sudah berpengalaman membantu menetralisir keadaan. Dan setelah ditenangkan Mas Dian, keadaan membaik. Tapi saya sempat bertanya sama Resti, "Wes, gak usah diteruske ya, kita balik aja." "Sudah, gak usah diteruskan ya, kita pulang saja." Jawab Resti, "Enggak mas, wes sampai kene, Awalu kudu muncak." "Tidak mas, sudah sampai sini, Awalu harus ke puncak." Saya akhirnya mengiyakan. Dia terkadang memang terlihat angkuh untuk kebaikan. Dan sepanjang perjalanan ke Kalimati melewati Cemoro Kandang dan Jambangan, saya tahu Mas Dian menjaga jarak supaya dekat dengan kami. Meskipun itu tidak ditunjukkan secara gamblang. Saya kira Mas Dian paham apa yang terjadi jika Resti tidak dijaga. Dan sepanjang perjalanan itulah, Resti terkadang meracau dan sempat bilang, "Mas, aku gak muncak. Mas, aku gak muncak." "Opo o?" jawab saya. "Muncak podo karo mati mas," jawabnya. Artinya, ke puncak sama seperti mati mas. Saya diam saja dan paham. Kami tiba di Kalimati sesuai target, yakni sekitar pukul 3 sore. Saya dan Reza bergegas mendirikan tenda, menyiapkan makan dan sekaligus ambil air ke sumber Manik. Butuh perjalanan sekitar setengah jam pergi pulang.
Sore itu keadaan membaik. Kami menikmati obrolan sore di Kalimati. Menjelang istirahat, Resti sekali lagi bilang sama saya, "Mas, aku ke Muncak." Saya mengiyakan saja. Saya akhirnya mengajak bicara Reza. Di antara kami berempat, yang belum pernah merasakan puncak Mahameru hanya Awalu. Saya kemudian sepakat Reza akan mengantar Awalu ke puncak malam ini, sementara saya akan berjaga di tenda. Oh iya, soal muncak, semenjak Resti bilang muncak podoai karomati, saya langsung teringat firasat saya sejak perjalanan dari Jogja ke Surabaya. Entah sewaktu di kereta saya melihat gambar puncak Semeru seperti sebuah kengerian. Akhirnya saya turuti firasat saya tidak perlu ke puncak kali ini. Sekitar pukul 6:30 kami istirahat. Sudah terbungkus sleeping bag, Reza dan Awalu cepat terlelap. Sementara saya dan Resti masih ngobrol tentang banyak hal, termasuk kejadian yang kami alami sepanjang perjalanan. Dan di tengah-tengah obrolan itulah saya merasa cukup merinding. Resti tiba-tiba menggigil dan kemudian menunjuk ke sudut tenda. "Mas, iku mas." Dia ketakutan. Sesekali kami duduk. Kemudian tiba-tiba juga dia bilang sama saya, "Mas, di belakangmu ada makhluk hitam, rambutnya panjang." Begitu berulang-ulang terus. Saya pura-pura berani saja, padahal dalam hati mengumpat-umpat juga, "Asem iki, ngopoe kok nang mburiku? Asem, kenapa kok ada di belakangku?" Dan itu berlangsung hingga pukul 11 malam. Sebelum akhirnya Reza bangun dan kemudian kami membangunkan Awalu. Saya dan Reza menjelaskan rencana ke puncak. Reza akan mengantar Awalu dengan mencari rombongan lain. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk maju, sementara Resti sempat terlelap dan menggigil dalam tidurnya. Saya menyiapkan logistik untuk summit, makanan dan air, dan minuman hangat. Sekitar pukul 12 malam, Reza dan Awalu bersiap-siap untuk summit. Resti ikut bangun juga. Akhirnya, sambil meyakinkan Awalu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah dapat rombongan, Reza dan Awalu akhirnya summit, dan kengerian masih berlanjut di dalam tenda. Masih dengan Resti yang menggigil dan menunjuk-nunjuk ke setiap sudut tenda. Terkadang ketika tidak menunjuk, Resti cerita, "Aku sama Awalu wis nyambung mas. Nek aku melu muncak terus, aku gak kuat, Awalu bakal kena juga. Kalau saya ikut ke puncak, terus aku gak kuat, Awalu akan kena juga. Saya cuma berharap pagi cepat datang waktu itu." Dan ternyata selang 2 jam, Reza dan Awalu kembali ke tenda. Ternyata Reza tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Setibanya di Arjopodo, kakinya mendadak sakit. Lututnya sulit untuk digerakkan. Dan dengan tidak berani mengambil risiko, dia membawa serta Awalu turun. Saya melihat keduanya sempat merasa kecewa. Bagi setiap pendaki, puncak memang bukan tujuan utama, tapi kegagalan mencapai puncak jelas merupakan salah satu kekecewaan. Dan akhirnya kami berempat istirahat hingga pagi tiba. Sebelum melanjutkan cerita tentang perjalanan pulang, ada satu bagian yang terlewatkan dari cerita sebelumnya, yakni ketika Reza dan saya pergi mengambil air di sumber Manik, sementara Awalu dan Resti tinggal di dalam tenda. Menurut cerita,
Resti saat itu Awalu sempat diganggu lagi. Awalu berdiam di sudut tenda dan meracau untuk tidak ikut summit. Kesadarannya sempat hilang karena memang ada sosok yang mau masuk ke dalam tubuhnya. Tapi untung saja Resti bisa menyadarkan Awalu. Ketika kami datang ke tenda, saat itu pukul 3:30 sore. Saya melihat Awalu duduk dengan tenang dan Resti sempat terlelap berselimut sleeping bag. Demikian kisah pendakian horor ke Gunung Semeru. Tweet akun Twitter @denny_1_22. Terima kasih pada para sahabat yang telah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Semoga selalu diberikan dan dilimpahkan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Untuk para sahabat yang belum subscribe channel Ada Kisah, kami mohon untuk subscribe channel ini agar kami selalu semangat untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.